Cika mengganti pakaiannya dengan pakaian santai. Kemudian dia pergi ke apartemen Felix untuk memasak sesuai rencananya. Menekan bel, dia menunggu sejenak. Sesaat kemudian pintu terbuka dan menampilkan Felix dari balik pintu. Felix yang membuka pintu terkejut. Mata Felix membulat sempurna saat menepati Cika dengan kaos oblong dan celana denim pendek. Paha putih yang terekspos dengan jelas membuat naluri lelakinya bergejolak. Astaga, Tuhan kirim iblis penggoda berbentuk bidadari ini dari surga atau dari neraka? Felix menahan salivanya melihat paha mulus milik Cika. Rasanya dia ingin menarik wanita yang sudah menjadi tunangannya itu ke atas ranjang, menikmati tubuh mulus tanpa celah bak porselin itu. Sepertinya berhasil. Cika bersorak senang saat idenya untuk menggoda Felix berhasil. Dari ekspresi Felix, jelas terlihat jika dia berhasrat pada dirinya. Ayo cepat masuk. Tahan Felix menarik tubuh Cika masuk ke dalam apartemen. Perasaan Cika berdebar. Dia sebenarnya takut jika benar-benar Felix menyentuhnya. Namun dia tidak ada pilihan lain. Jangan sampai ada pria lain melihatmu dengan pakaian seperti itu, ucap Felix seraya menutup pintu. Dia berlalu melewati Cika yang masih diam membeku di depan pintu. Cika masih mencerna ucapan Felix, padahal jelas-jelas tadi di depan apartemennya tidak ada siapapun. Batinnya, sebaiknya kamu cepat memasak. Sepertinya aku sudah lapar. Felix yang terus melangkah menuju ke dapur dan meninggalkan Cika yang masih diam di depan pintu. Dari Cika berkerut dalam, dia tidak menduga jika reaksi yang ditunjukkan berubah 360 derajat. Cika pikir Felix akan menariknya dan menerekamnya, menciumnya, dan mungkin akan menyentuh bagian-bagian tubuh yang lain. Namun ternyata pikiran Cika salah. Tunangannya itu justru mengabaikan seolah biasa saja. Pikiran Cika menerka, mungkin karena Felix sering melihat wanita-wanita seksi, jadi dia tidak tertarik padanya. Apa kamu akan diam saja di sana dan tidak jadi memasak? Suara Felix yang terdengar membuat Cika yang sedang dalam pikirannya tersadar. Dia melangkah dengan gontai ke dapur dan bersiap untuk memasak. Dia merasa kesal saat aksi pertamanya gagal. Aku ada pekerjaan, jadi aku akan menunggu di sini. Felix menarik kursi di meja makan dan menundukkan tubuhnya di kursi. Tangannya bergerak membuka laptop miliknya. Cika berlalu melewati Felix. Dia menuju dapur dan membuka belanjaan yang dibeli tadi. Apa kamu ada teflon? Tanya Cika menatap ke arah Felix. Felix menghentikan jemarinya yang menari di atas keyboard. Matanya beralih ke Cika yang sedang bertanya padanya. Ada di rak bawah di belakangmu. Rak pertama dari kiri, jawabnya. Cika berbalik dan mencari rak yang dimaksud oleh Felix. Karena rak berada di paling bawah, jadi dia memukanya tubuhnya untuk mengambil. Apa tidak ada yang lebih kecil? Tanyanya, terus mencari siapa tahu terselip telepon yang lebih kecil lagi ukurannya. Felix yang sudah kembali menatap layar laptopnya lagi, harus beralih kembali pada Cika. Namun matanya membulat sempurna, melihat pemandangan indah di hadapannya. Tubuh Cika yang membungkuk, membuat celana pendeknya terangkat ke atas, dan membuat paha-paha indah Cika terekspos lebih banyak. Felix memijit kepalanya yang mulai berdenyut, seraya mengalihkan pandangannya agar tidak terfokus pada paha mulus yang menjadi tontonan gratisnya. Ya Tuhan, jika ini godaan untuk mencapai kebaikan, semoga hamba bisa melewati semua ini. Dia melafalkan doa dalam hatinya, berusaha menguatkan dirinya untuk tidak tergoda. Felix, apa kamu dengar aku bertanya? Cika yang kesal kembali bertanya pada Felix. Tidak ada, hanya itu, jadi pakai saja yang ada. Felix bicara pada Cika tanpa memandang tunangannya itu. Matanya, dia alihkan pada laptop di hadapannya. Karena tidak ada telepon kecil, akhirnya Cika menggunakan telepon yang ada. Dia kemudian memateni nasi salmon yang tadi dibelinya, menyiapkan saus yang akan dipakai untuk teman salmon yang akan dimakannya nanti. Felix yang mengerjakan tugasnya benar-benar tidak fokus. Matanya sekali melihat ke arah Cika. Garis itu bergerak ke sana kemari untuk menyelesaikan masakannya. Akan tetapi, itu membuat Felix benar-benar tidak tahan. Tubuh Cika seolah meliuk sempurna dengan irama yang membuat gairahnya muncul seketika. Belum lagi rambutnya yang tergerak ikut bergerak. Seirama tubuhnya membuat terlihat begitu seksi. Sebaiknya aku pindah. Sebelum imajinasiku membayangkan Cika yang meliuk-liuk di tiang besi di klub. Mengangkat laptopnya, Felix memilih pindah ke ruang tamu. Itu adalah cara aman dirinya tidak tergoda. Kembali pada laptopnya, dia melanjutkan pekerjaannya.
V, panggil Cika berbalik. Namun belum usai dia memanggil pria itu, dia tidak menemukan di meja makan. Matanya melihat ke sekeliling dan mendapati Felix di ruang tamu. Felix, piring saji di mana? Tanya Cika sedikit berteriak pada Felix mendengar. Tak kedua, jawab Felix juga ikut berteriak. Cika mengambil piring saji untuk meletakkan makanannya. Lalu kemudian dia mulai memanggang salmon di teflon. Saat salmon yang sudah dimarinisasi berada di atas teflon, suara berdesis terdengar. Aroma bumbu dan ikan yang dipanggang menguap ke udara dan begitu terasa harum. Setelah tadi dibuat tidak fokus melihat tubuh Cika, kini Felix dibuat tidak fokus dengan aroma yang memasak masuk ke indera penciumannya. Aroma makanan yang masuk ke dalam indera penciumannya seolah mentransfer sinyal pada perutnya yang seketika berbunyi. Ayo makan, ajakan makan dari Cika langsung disambut baik oleh Felix. Felix berdemo untuk segera diisi, mematikan laptopnya. Dia menuju meja piring salmon grill tanpa asparagus grill membuat tambahan itu sempurna. Wah, sepertinya enak, ucap Felix. Dia menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Cika. Mereka berdua mulai menikmati makan malam. Makan malam pertama, mereka hadapi Cika. Ada rasa senang di hati Felix. Ini pertama kalinya dia makan malam bersama Cika. Karena sejak dia mencoba mendekati Cika, dia selalu menolak pergi makan Felix. Ternyata kamu pandai memasak juga, puji Felix. Saya mengajari aku. Cika menjawab, saya memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Felix memang tahu, saya dan Cika memang dekat. Walaupun sifat mereka berdua berbeda, ada satu atau dua hal yang terkait mirip. Felix, bolehkah aku membawa beberapa peralatan masak milikmu ke apartemenku? Ragu-ragu Cika mengatakan niatnya pada Felix. Jika Cika memasak di apartemennya, aku tidak akan menikmati makanan. Kenapa tidak memasak di sini saja, daripada susah-susah membawa peralatan ke apartemenmu? Aku tidak mau harus mengganggu dan berusaha payah membuka pintu. Elak Cika. Felix berdiri dan menuju ke nakas di dekat ruang tamu. Dia membuka laci dan mengambil sesuatu. Kembali lagi ke meja makan. Dia menyerahkan sesuatu kepada Cika. Ini akses ke apartemen ini. Kamu bisa masuk tanpa menunggu buka pintu. Tak, aku tidak menerima penolakan. Potong Cika. Karena Cika harus berhemat dengan memasak sendiri. Akhirnya dia mengambil akses kad yang diberikan oleh Felix. Felix tersenyum tipis. Dia senang saat Cika menerima tawarannya. Mereka melanjutkan makan malam dengan obrolan singkat. Usai makan, Felix mengatakan pada Cika jika dia yang akan membersihkan semuanya. Cika pun memilih untuk pulang. Terima kasih yang sudah mendengarkan.